Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yakunu al-unsu iku al-unsa bi ta'atillah wa dzikrihi wa tilawati kalamihi wa sairi abwabil qurbat. Wa qad yakunu terkadang ono opo al-unsu sifat tentrem, sifat ayem, ana iku al-unsa sifat ayeme, sifat tentreme bito'atillahi sebab patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada orang tentrem wa zikrihi sebab zikir kepada Allah, wa tilawati kalamihi, dan ada ketentraman itu ketika baca Al-Quran, wasairi abwabil qurbat, dan semua pintu-pintu atau akses-akses yang mengacu kepada nilai-nilai ibadah. Nah, itu sebuah ketentraman. Kadang begitu bentuk formatnya ketentraman. Hadzal qadru utawi kriteria atau ukuran ketentraman yang model kayak begitu, tentramnya kalau dia melakukan aktivitas taat, ketika dia melakukan aktivitas zikir, ketika dia melakukan aktivitas membaca kalam-kalam Allah, dia tentram ketika melakukan aktivitas-aktivitas ibadah. Nah, ketentraman yang model begitu disebut bahasa tentram iku ni'matun, merupakan satu kenikmatan, satu pemberian minallahi ta'ala, saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hatun, lan itu juga sebuah anugerah, ibaratnya itu sebuah bonusnya sampean taat dilalai tentrem atine, bonusnya sampean seneng diri dan dilalai tentrem atine, bonusnya sampean seneng ibadah dilalai ayem atine. Itu bonus loh, rasa anteng, rasa ayem, rasa tentrem ketika melakukan aktivitas positif, itu disebut bonus. Walakin laisa, hanya saja ketentraman yang model di atas tadi ora ono bahwa ketentraman yang model di atas tadi itu iku halal insi, seperti kondisi ketentraman alladzi, yo ketentraman yakunu kang ono opo alladzi ana iku lil muhibbin, yang dimiliki oleh kekasih-kekasih Allah
yang sampai level mahabbah. Jadi beda ketentramannya seorang kekasih Allah yang dilegalitaskan sebagai muhibbin dengan tentramnya orang ketika hanya waktu taat saja. Itu beda. Kalau muhibbin itu ketentramannya natural dari dalam. Tapi kalau ketaatan, aktivitas seperti zikir, seperti ibadah, terus seperti baca Quran, itu sifat tenteramnya insidental, hanya sementara. Tenteramnya ketika baca Quran. Begitu nggak baca Quran, bisa jadi nggak tenteram. Tenteramnya ketika wiridan. Begitu tidak wiridan, ya tenteramnya nggak ada. Nah, beda dengan ketentraman yang dimiliki oleh kekasih-kekasih Allah yang sudah mencapai makom mahabbah sehingga disebut muhibbin. Itu beda. Kalau muhibbin, cara kasar ngomong, aktivitasnya itu selalu tentram. Baik dalam kondisi zikir ataupun tidak zikir, dia tentram. Karena memang spiritnya tumbuh dari nurani yang paling dalam. Beda dengan tadi. Jadi tentramnya karena aktivitas dari luar. Wah, anu maca Quran, melu aduh, ayem ya. Hari melu-melu maca Quran ku tentrem, adem. Ya, sah-sah saja. Nah, itu merupakan ketentraman yang model begitu, itu adalah bonus. Tapi kalau ketentraman yang dari lubuk hati yang paling dalam, itu hanya pecinta-pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kasar ngomong, tidak mengenal waktu dan tempat. Kalau tentramnya pecinta, dalam keadaan apapun dia tetap tentram, tetap ayem, tetap adem, tetap eksis. Itulah bedanya. Agar bisa dibedakan antara tentrem yang sifatnya sebentar sementara dengan tentrem yang memang betul-betul rohaniyahnya itu betul-betul tentram sehingga tidak terpengaruh oleh suasana dan keadaan. Itu bedanya seperti itu. Wis kaya wong demen dewek lah, arep diarani wong edan, arep diarani wong gendeng, wis pokoknya demen, masa bodoh kan gitu. Karena apa? Dari lubuk hati yang paling dalam, merasakan inner beauty-nya itu muncul. Jadi bukan dari materinya tapi dari rohanianya. Nah, itu yang menjadi catatan. Sama-sama ungsu, sama-sama tentrem. Yang satu tentrem karena aktivitas, yang satu tentrem karena sudah menjadi pola dasarnya, sudah demen, sudah cinta. Ini akan sulit untuk tidak tentrem, sulit tidak ayem, selalu ayem. Saya gambarkan orang demen dewek. Yo kan di demen sih bu demen publik kan saya. Iya kan? Tapi yang gak seneng banget rasanya. Kayu-kayu kekatonan baik. Asalnya wis demen dari lubuk hati yang paling dalamnya tuh. Beda dengan demen ketika ada maunya, ya digawe-gawe kan. Nah, itu beda lagi. Nah, itu pengertian al-umsu. Wong ayem karena taat dengan wong ayem karena sang pecinta, itu beda. Itu yang dimaksud dalam teks ini. Lawal ungsu utawi definisi al ungsu, ketentraman itu adalah halun syarifun, yaitu suatu mentalitas, suatu spirit yang sangat mulia, yang sangat terhormat, yang sangat terpuji. Yakunu kang ono opo halun syarif, yang kemunculannya halun syarif itu ingda toharotil batini, ketika jiwanya plong, ketika jiwanya suci, bersih. Kembali seperti teori kaca, kalau kaca hati kita
bersih, bening, ya pasti akan bisa menangkap siapapun yang bercermin, yang berhadapan dengan kaca hati itu. Sementara jiwa kita itu adalah sifatun min sifatil ilahiyah. Nah, sifat pasti mencari mausuf yang disifat, yang menyifati. Mausufnya siapa? Zatul wujud, yaitu Allah. Makanya selalu mengejar. Itu kalau kacanya bersih, jernih, akan mencari terus mausuf hakikinya. Siapa? Ya Allah. Nah, kalau kacanya nggak bersih, nggak bening, ya jangankan mencari mausuf, dirinya aja bingung, saya itu siapa? Kan gitu. Bingung, wis keder karepe dewek kamu. Istilahnya begitu. Oh, dia maudul ya. Nah, itu. Wa ka'ungsihi bisit kizuhud, seperti ketentraman karena kejujuran zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah kesederhanaan, apa adanya, bukan berarti harus gembel, bukan berarti kudu melarat, bukan. Zuhud itu apa adanya. Tuh. Adanya diposisikan kaya, tapi zuhud dalam jiwanya tidak terpengaruh dengan faktor kekayaannya. Keadaannya lagi sengsara, tidak terpengaruh kesengsaraannya. Karena apa? Apa adanya. Dari sisi baik sukses maupun tidak sukses, yang dipandang itu sang pemberinya. Ketika melihat lagi sengsara, yang dia pahami Allah al-mubli, zat yang lagi memberi ujian. Ya kan? Kalau ketika kita diposisikan dalam keadaan melimpah ruah atau sukses, berarti Allah lagi al-mu'ti, lagi ngupai jor-joran. Kan sama posisinya, dua-duanya dari Allah semua. Nah, itulah penyikapan zuhud, itu apa adanya, sehingga tidak terpengaruh baik si kaya maupun si miskin, tidak terpengaruh. Itu pengertian zuhud, apa adanya. Kalau memang Kang Us memang harusnya punya kuda 10, ya zuhudnya Kang Us ya menyikapi posisinya Kang Us ketika dikasih fasilitas kuda 10. Bukan berarti Kang Us wis hobinya jarane bae 10. Nah, ini orang awam kan begitu, bukan begitu pengertian zuhud. Zuhud itu ranah spirit, ranah hati, ranah jiwa, bukan materi. Patokannya zuhud itu ranahnya jiwa, bukan materi. Abu Hasan As-Sadili itu orang sing paling zuhud. Umar bin Abdul Aziz itu orang yang paling zuhud. Tapi dia seorang khalifah, kaya raya. Tapi karena apa? Karena jiwanya. Persoalan zuhud itu bukan kaitan materi, tapi penyikapan hatinya dengan Sang Pencipta. Artinya di dalam keadaan susah maupun senang, dia tidak terkontaminasi, tidak ngefek sama sekali Kang Asep. Wah, ini baru jos. Jiwanya itu maksudnya. Ya bisa jadi Kang Asep penampilannya mewah, celananya branded, bajunya branded ya, kendaraannya mewah, tapi hatinya zuhud, bisa terjadi. Karena nggak ada kaitannya dengan penampilan fisik. Zuhud itu adalah halun syarif, maqamun syarif, spirit dari jiwa yang paling lembut. Berarti kalau nggak ada banyak materi bisa dinilai nggak? Apanya? Kita bisa menilai nggak orang itu sudah atau enggak? Ya, yang nggak bisa dinilai, nggak bisa dinilai. Iya kan? Nggak akan bisa Kang Asep. Iya kan? Makanya di ranah itu kita nggak boleh menjudge dia nggak zuhud, dia zuhud, nggak bisa. Di ranah itu nahnu nahkumu bidzahir wallahu ya'lamu sarair.
Kata Rasulullah, kami menghukumi yang kasat mata saja, yang tidak kasat mata urusan Allah. Nah, ranah-ranah itu nggak bisa kita hukumi, Kang Asep, nggak bisa. Masuk sombong ya. Iya. Tapi kan ada indikasinya, kan gitu. Ada indikasinya. Ada indikasinya. Nanti alamatnya zuhud seperti apa? Karena zuhud itu sendiri nanti punya kriteria-kriteria sendiri. Tuh, makanya harus dipelajari dengan tuntas, kita baru memahami tentang pengertian zuhud itu sendiri. Secara umum dulu, zuhud itu adalah sederhana apa adanya. Anane sugih, ya dinikmati kekayaan, ya kan, ya disyukuri. Anane susah, ya dinikmati juga. Lendeng bae, urip. Larat ketinggalan kamu. Ada apanya? Apa adanya? Iya. Bahkan bisa jadi yang si miskin lebih tidak zuhud lagi ketika dia mengeluh, keluh kesah, sambat tentang kemiskinannya. Ya berarti lebih parah, di hubud dunia ini lebih gede dibanding wong sugih sambat. Aduh, kader teman ngurusi duitku kangelan. Nah, ini lebih parah orang yang miskin sambat kemelaratan daripada wong sugih kan keder mikirin duit. Walaupun orang miskinnya jujur apa adanya. Iya, karena ranahnya itu pola mindset itu yang zuhud itu yang dimaksud. Jadi zuhud itu adalah ranah rasa, ranah jiwa yang tidak ada kaitannya dengan materi. Sama dengan pengertian hubud dunia. Yang dimaksud kita tidak boleh hubud dunia, itu maksudnya bukan materinya, objeknya tuh Kang Asep. Tapi objeknya itu pola kita jangan sampai terkontaminasi oleh materi. Jadi hubud dunia itu bukan materinya yang dilarang, tapi keruhnya hati kita itu yang dilarang. Karena orang kebanyakan ketika mengejar materi jadi keruh, makanya para aulia, para ulama lebih mengedepankan jangan hubud dunia. Seperti dianalogkan oleh Imam Al-Ghazali, dunia itu ibarat ular. Kita tahu dalam ular itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Yang namanya materi kan begitu. Ya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah, dalam penyikapan materi itu, dalam penyikapan ular itu, ibarat para nabi dan para aulia itu seorang pawang ular. Pawangnya dunia. Ya harapan dolanan ular yang pawang ya. Wis ngerti titik kelemahannya. Di mana sisi racunnya ketika racun itu bereaksi dan di sisi mana dia tahu penawarnya. Ya jadi enak-enak saja kan. Para ambia dan para aulia ibarat dolanan dunia, dolanan ular. Lah kita orang umat Nabi, anak kecil yang nggak tahu apa-apa, plonga-plongo, aja marjung, aja dolanan ular. Maksudku sampean durung paham tentang ular. Nanti kalau Anda sudah paham seperti para nabi dan para wali tentang ular, artinya jadi pawang yang profesional, silahkan cung apa dolanan apa turu bareng kalau ular mangga. Oh, nggak. Berarti kan pola pikirnya yang di para aulia itu bukan melarang materinya, tapi pola pikirnya kita yang terjebak sampai keruh ketika memandang materi. Bisa nih jadi pawang ular kan maunya dicokot itu kan. Bisa jadi ahli ular kan karena talinya bergumul dulu dengan ular. Jadi pawang. Ya faktornya macam-macam. Bisa jadi prosesnya panjang kan gitu. Ingin jadi profesional di bidang pawang ular kan prosesnya panjang. Jangankan melihat, jangankan merasakan akhirat yang abstrak ya, melihat materi saja kita kejebak, masih salah sikap. Nah itu konsep. Nah makanya di sini dalam hal ini pawang yang betul-betul
profesional dalam bidang tahu persis tentang materi dunia dan materi akhirat itu hanya para anbiya dan para aulia, sehingga tahu persisnya. Makanya kita yang belum paham kerana itu, wajar para pawang melarang jangan dekat-dekat ular. Bukan dicopot laku tambahan nih. Iya, ada pawangnya bisa diobati, bisa ditulungi. Bokatan laka pawang nih, ya kan? Lagi dewekan dicopot lah, bisa mati kan? Kenang ayat alhaakumut takasur, alhang laleaken kum ing sira kabeh opo at-takasuru, berlomba-lomba mengumpulkan, memperbanyak sisi materi, hatta zurtumul makobir, sampai kelokor-kelokor masih kelingan sawai, masih kelingan umai, kandang ayame, wis arepan mati. Kandang ayame jenenge nggo sapa, masyaallah. Naudzubillah min dzalik. Nah itu alhaakumut takasur hatta zurtumul makobir, sampai cekak-cekak, kadang-kadang masih sempat-sempatnya kelingan materi. Nah, di situ letaknya. Maka nggak boleh hubudunya itu bukan berarti tidak boleh memiliki materi. Maksudnya kita nggak boleh keruh ketika menyikapi materi. Begitu maksudnya. Sama dengan zuhud. Zuhud itu kaitannya ya mentalitas spirit yang ada dalam jiwa, tidak ada kaitannya dengan materi. Wa kamalit taqwa, yaitu ungsu yang dimiliki para muhibbin itu kamalit taqwa, sempurna imannya, garis miring, mateng ngaji lamun makom-makom kula-kulaannya kok. Kamalit taqwa tuh sempurna takwae, sempurna imane, lamun kula-kulaan makome kok ngaji iki mateng wis konon bae. Lamun ngaji mateng engko katon bisa merasakan gelombang makomun syarif. Spirit yang betul-betul tulus, yang suci itu akan bisa kita rasakan. Orang lain nggak bisa merasakan. Lam yadzuk lam yakrif. Orang yang belum mencicipi nggak akan pernah tahu rasanya. Itu nanti kaitannya zaukiyah, yang kita tahu bahwa zaukiyah itu adalah tahapan tertinggi di atas ilmu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga zauk. Nah ini zaukiyah sifatnya, rasa. Terus para muhibbin itu ketentramannya waqat il asbab wal alaik, dia memutuskan hal-hal yang sifatnya materialistis. Artinya apa? Kepentingan materi itu tidak terbawa dalam alam spiritnya, Kang Asep. Bagian sugi duit, bagian kaya raya, artinya blek keyung-yun ning kekayaane. Blek kekatonen bae, blek kaemane-manen bae, boten. Blek nyangkol istilahnya. Ongko-ongko bae. Nah, ini termasuk sama, semuanya sama. Jangankan anak dan istri, sampai jasad kita sendiri saja itu nggak dipikiri, dalam arti istilah seperti itu. Ya bukan kayak lilin, kayak matahari kalau yang bagus tuh. Dianya bisa bersinar tapi mampu menyinari. Tapi kalau kayak lilin itu dianya bisa menyinari tapi dirinya terbakar, remek. Lamunan kok bandar tombok. Ada lilin bandare tombok. Terus wal alaik, semua yang ketergantungan dalam spiritnya, dalam hatinya, dalam pikirannya itu hilang semua.
wa mahwil khawatir, dan hilangnya atau kebuseke, kerentek yang jelek, khawatir atau khotir. Jadi anak kerentek is hilang kabeh, garis miring, belokan ngayal, tidak pernah melamun. Jadi seorang pecinta kekasih Allah tuh nggak pernah melamun, nggak pernah ngayal, ngelamun, tidak ada. Yang dia rasakan itu al-fa'lu, alam yang nyata, hakikat yang nyata, kepastian yang nyata. Jadi hidupnya dia, baik rasanya yang dia sikapi, yang dia pandang, yang dia rasakan, itu nyata semua, tidak ada yang sia-sia. Kalau cita-cita untuk masa depan, yaitu kalau cita-cita itu namanya motivasi, boleh-boleh saja itu motivasi. Orang dimotivasi, disupport boleh, supaya bangkit spiritnya boleh. Tapi kalau yang namanya khawatir, itu kerentek yang dimaksud dalam tema ini, karena makomnya itu kekasih pecinta Allah, khawatir di situ lamunan sekecil apapun tidak terlintas dalam jiwanya para aulia. Hari kula-kulaan kadang ngelamun ngasep, enak temennya lamun gue umpah kayak makanan enggak ngelamun kudu ngasep, ngelamun kudu ngasep. Kalau cita-citanya begitu sama nggak? Apanya? Saya cita-cita pengen punya rumah seperti itu cita-cita tanglamun itu. Sama khawatir kerentek, sama khawatir. Lah para aulia itu enggak pernah terbesit hal seperti itu. Makanya harus dibedakannya di situ. Itulah kehebatan seorang aulia, sampai ngelamun berdua ngasih, bahasa kasar yang ngomong, ngelamun aja nggak punya. Hari bulan ake ngayal ya, kayak ngelamun, ake khoyal ya kan, wah, ake ide, wah ide kang masuk pirang-pirang, pengen kian, wah wis masa peragat tuh kepengenan dituruti, ya boleh masa peragat. Makanya disitulah mahwil khawatir wal hawajis ai khotoro bibalihi, apa yang terlintas sing rentek ning ati iku hilang. Hawajis sama ai itu tab atau tafsiri namanya, ai al khawatir, maknanya khotoro bibalihi. Wa haqiqatuhu utawi hakikat atau eksistensinya al-ungsu indi, menurut pendapat saya, kata Imam Ghazali, iku ka ungsul wujud bisaklin laihil azomah, seperti ketentramannya wujud, bisaklin laihin atau bisiklin laihin, sebab berat tekang cumleret kang agung. Maksudnya kepribun? Maksudnya ketentraman itu adalah ada eksistensi wujud yang begitu kuat, yang begitu agung. Sampai merasakan sesuatu yang begitu kuat, begitu nampak, begitu terasa, begitu agung. Nah, itulah hakikat al-ungsu. Siapa lagi kalau bukan keagungan Allah Jalla Jalaluh? Siapa lagi kalau bukan keindahan Allah? Nampak yang wujud, yang ada hanya kebesaran dan keagungan. Terus dia merasa kayak dibebani dengan rasa yang begitu berat, tapi merasakan keagungan, kebesaran. Wis rasa doa sampean ketekan wong mulia, rasanya preben, wah deg-degan, ya kan, kayak kebebanan. Nah, itulah gambaran al-ungsu secara hakiki. Karena ini konteksnya para aulia, pasti dia akan merasa kaget, merasa kayak mendapatkan suatu beban yang berat, padahal itu bukan beban, karena saking merasakan keagungan Allah. Itu gambarannya seperti itu.
laihil azomah kang jumleret agungi. Lamun deleng keindahan kok masya Allah dahsyatnya luar biasa. Wang tisyarir ruhi lan jembarir ruh, padange pikiran, padange ati. Maksudnya intisyarir ruh, padange pikiran, padange ati. Prebeni ko hari ati padang ngebiak, masya Allah, ngelob. Fimaya dinil foto, atine padang, pikirane nyilak, ngebiak. Fimaya dinil foto, kebuka, blak. Kang diserupakan seperti medan yang begitu luas. Mayadin itu seperti medan yang luas, tapi medan keterbukaan jiwa, medan keterbukaan alam berpikir. Bukan sangat luar biasa kan Asep? Futuh, cerah sekali. Tuh. Paham sampai tekuning unsur-unsur kang paling lembut. Nah itu namanya futuh. Jadi hari futuh itu kita paham sesuatu sampai unsur-unsur yang terkecil yang tidak kasat mata kita paham. Itulah disebut futuh. Nah di sini makanya fimaya dinil futuh ing dalem piro-piro oroh-orohe, maksudnya medan luasnya keterbukaan alam berpikir. Disebut ngeblak, nyilak otaknya, nyilak hatinya, nyilak jiwai. Lamun manuk ya nyelek, ngono beli kulupen, beli maju, enak ari mau nyelek, iya kan? Gede kerasa, manfaatnya akeh. Tapi hari masih kulupen kan belenak, masih nyangkol, nyanggrek. No, beda emang kok. Hari wong foto itu plong lawan kok. Kalau memahami sesuatu itu benar-benar final, betul-betul final, dari start sampai end itu selesai, tidak menyisakan persoalan. Nah, khalas istilahnya, beres. Itu namanya futuh. Walahu lan iku bagi roh istiqlalun binafsi. Roh itu seolah-olah mandiri, merdeka. Roh itu sangat merdeka loh. Makanya roh yang futuh, pikiran yang futuh, jiwa yang futuh pasti merdeka. Kadang-kadang garis miring uripe sekarepe dhewe. Kadang-kadang uripe sekarepe dhewe. Orang futuh tuh. Karena apa? Karena beli umum karo kang sejene, kang beli futuh. Tuh. Ya kan? Makanya kadang-kadang uripe sekarepe dhewe. Dia merdeka jiwanya. Ketika jiwanya merdeka, yes, masya Allah, luar biasa. Yastamilu kang mencakup apa mau roh. Nah, rohnya itu, jiwanya itu mencakup alal kurbi ingatase para maring Allah. Garis miring, kalau hatinya terbuka, makna dekat itu faham betul. Makna kurbun minallah itu maknanya faham betul. Karena dekatnya roh, dekatnya jiwa dengan Allah itu bukan dengan jarak, bukan dengan tempat, tapi dekatnya bil ilmi, bil fahmi. Seperti makna syahadah sama tuh, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Syahadahnya Allah itu disebut syahadatul zat bizzat. Allah kalau diistilahkan menyaksikan, ya sah-sah saja. Allah menyaksikan zatnya sendiri.
Dan yang lain nggak bisa, syahadatul dzat bidzat nggak bisa yang lain. Karena itu syahadatnya Allah, syahadatul dzat bidzat. Nah, kalau syahadatnya malaikat itu syahadatul musyahad, menyaksikan yang disaksikan. Tahu persis Allah, sifatnya, afalnya, asma'nya, tahu persis kalau malaikat. Kurbunya itu tahu, syahadahnya itu tahu persis Allah. Itu malaikat. Lawa ulul ilmi, syahadatnya orang yang berilmu, aibil fahmi, garis miring harus pernyataan sikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pernyataan sikapnya apa? Dengan cara dipahami asma'ullah, sifatullah, af'alullah, zatullah. Itu disebut syahadatnya ahlul ilmi. Sama dengan dekatnya kita manusia, dekatnya jiwa kita kepada Allah, bukan dekat dengan materi, tempat, ataupun jarak, ataupun waktu. Dekatnya adalah bil fahmi. Bil kurbi itu maknanya bil fahmi. Gak apa-apa itu pinjam bahasa. Karena dalam dunia tasawuf itu tidak lepas dari majas, mantek, musyabah, musyabah bih, itu pasti berkaitan dengan itu. Boleh pinjam istilah, pinjam bahasa demi menghantarkan pendekatan yang sederhana yang kita bisa memahaminya. Itu aja. Kalau dipaksakan diartikan dekat dengan Allah, ketika dikejar dekatnya seperti apa? Belum keder. Nah kan gitu maksudnya dikasih pendekatan yang sederhana yang kita bisa kesentuh intuisi perasaannya. Dekatnya itu bil ilmi ay bil fahmi. Itu aja sederhananya seperti itu. Lah ketika jiwa itu sudah futuh, dia merdeka, mencakup faham, ini di murid ini kan enak. Ketika jiwa itu merdeka, mencakup kepahamannya yang luas, fayajma'uhu, akhirnya ngumpulaken hu ing al qurbu bihi kelawan ungsu, atau fayajma'u ngumpulaken opo roh hu ing al qurbu bihi kelawan ungsu, sehingga jiwa itu ketika sudah terbuka, sudah merdeka, mencakup faham, sehingga kumpulah dalam jiwa itu jadi siji, blek, akhirnya muncul anil haibah, makom haibah. Haibah itu nyeruduk dewek, takjub, merasakan keindahan yang luar biasa. Koplok lamunan kok kekoplokan, ngerti kekoplokan? Redek Kang Asep. So Kang Asep beli pernah nyekel duit 1 miliar, glodak joli order 10 miliar. Wah, yuk jantungnya bisa jadi copot. Ya istilahnya kan redek, bener nggak? Itu baru keajaiban materi. Redek Kang Asep, mau beli biasa oli order semuanya gede, kaget tetep. Nah ini pendekatan ilmiah seperti itu. Orang ketika sudah foto, sudah jiwanya mandiri, paham betul dengan karakter Allah, dia akan haibah, dedeknya saking hebatnya, saking agungnya, saking takjubnya yang belum pernah dirasakan. Nah, itu disebut makom haibah. Karena tahu sifatnya uang 1 miliar itu bisa buat ini. Wah, yes, ngeri yes pokoknya. Karena tahu sifatnya uang. Karena durung ngalami. Iya kan? Siji durung ngalami, keloro kuayang bae, Mbak. Saya kan ngerti. Oh. Nah, itu karena tahu Kang Asep, karena tahu sifatnya uang. Kuayang bae kan. Oh. Lamun duwe semono kan ngono Kang Asep. Nang kuayang bae itu lho Kang, enggak dibikin Hayal maning bae. takjub kan. Ini sih untuk
pendekatan ilmiah agar kajian mereka, spirit mereka itu kita bisa ikut memahaminya walaupun sekedar mengobrolkan. Nah, gitu. Soalnya uang 100 rupiah atau 100.000 rupiah dengan sifatnya uang tadi 10 miliar rupiah. Wah, tahu, tahu. Karena tahu sifatnya. Tahu sifatnya, benar itu. Makanya ini pun sama. Ketika paham betul, tahu betul, ya maka luar biasa Kang Ustaz. Ya kan? Nah, itulah. Subhanallah. Makom haibah. Anil haibah wa fil haibati, ketika merasakan ketakjuban yang begitu luar biasa sampai derdek, sampai kekoplokan lah menjadi wong kene, ijtima urruh, wah betul-betul fokus totalitas, sampai fokus totalitas. Masya Allah, lamun disawang yuk enak nyawangi, lamun dirasakan yuk enak merasakannya, lamun didelep dilihat yuk enak penglihatannya. Yaitu ijtima urruh, Iya. sampai betul-betul fokus yang luar biasa. La wahadal wasfu, kalau orang sudah mencapai pencapaian titik setelah foto terbuka, jiwanya merdeka, paham betul karakter Allah, terus dia merasakan keagungan yang luar biasa, akhirnya dia itu terpusat pada satu titik yang tidak bisa terbagi. Ijtima urruh tuh maksudnya gitu. Jadi jiwanya itu terfokus, terpusat pada satu titik yang tidak bisa terbagi. Disitulah namanya makom hadratir rububiyah. Lamun jare wong Jawa bersanding dengan karakter Allah. Sifat ketemu mausuf, luar biasa. Kalau dalam istilah ada wahdatul wujud, tapi kan tidak hulul, tidak akan menyatu, tapi sangat dekat sekali. Dekatnya tadi bukan bil masafa, bukan dekat dengan jarak, bukan dekat dengan waktu, bukan dekat dengan tempat, tapi dekatnya bil ilmi ay bil fahmi. Saking fahamnya terhadap karakter Allah, sampai dia futuh, sampai dia kasyaf, sehingga jiwanya itu betul-betul fokus pada satu titik yang tidak bisa terbagi. Luar biasa. Nah itu. Nah ketika sudah menemukan titik yang tidak bisa terbagi, nah disitulah disebut hadratir rububiyah. Kalau diistilahkan sederhana, bersanding dengan sang pencipta. Kalau boleh diterjemahkan, hadratir rububiyah ing dalem ngersone Allah kang duwe sifat bangsa pangeran. Kan begitu. Yaitu hadrohnya itu, bersandingnya itu bildau, dengan rasa. Rasanya nyambung dengan Allah sang pencipta rasa. Pendengarannya dia nyambung dengan sifat samiknya Allah. Penglihatannya dia nyambung dengan zat yang maha melihat. Bicaranya dia nyambung dengan Allah al-mutakallim. Plek persis. Maka muncul hadis qudsi, kalau sudah begitu, kuntu yadahu wa kuntu rijlahu wa kuntu basarahu wa kuntu yadahu. Saya akan jadi tangannya ketika tangannya dia bekerja, saya akan jadi kakinya ketika kakinya dia berjalan. Persis karakter Allah, bukan karakter manusia. Karena itu mentalitas jiwa yang begitu suci, begitu kasyaf. Itu aja sederhananya. Ya, lagi hidup penuh pesona. La wahadal umsu, wahadal wasbu,
karakter seperti itu, kalau jiwa kok sudah sampai level itu disebut ungsudat. Ungsudat itu ayem tentremim namung Allah tok. Sejene Allah ini gelisah, sejene Allah itu gersah, sejene Allah tidak pasti, hanya Allah tok. Selain Allah minggir, dalam rasanya itu hanya dia dan dia. Allah dan Allah. Lah inilah golongan ahlu torekot dulu tuh ngajinya begini terus kanggo wirid dan istiqomah. Begitu jiwanya udah bersih foto, akhirnya zikir khafi saking fokusnya sampai titik tidak bisa terbagi, dia terus. Kalau masih zikir lafzi, ya sebut asma Allah sampai zikir sir, zikir roh. Ini zikir roh namanya. Jadi zikir itu ada 4, ada zikir lisan, ya, ada zikir qalb, ada zikir sir, ada zikir roh. Ini yang level tertinggi, zikrul roh. Jadi kalau rohnya yang berzikir, mulut gak akan pernah ngomong sekarpe dewe, gak akan pernah. Tuh. Karena sudah zikrul roh. Bisa jadi sukutun daim orang seperti itu, menang selawase, karena rohnya yang berzikir. Dudu fisiknya sing komat kamit, tapi jiwa sing joget. Hari golongan kula-kulan fisiknya joget, jiwa yang lentruk. Fisiknya kan joget tapi mumet kan ngasih. Fisiknya kan joget katanya itu bahagia, padahal itu kebahagiaan yang bohong. Semu bohong itu. Jiwanya sakit itu orang. Jiwanya sakit itu orang. Iya kan? Tapi kalau para aulia nggak begitu. Jiwanya itu menari-nari. Seperti orang bertamasya dari satu tempat ke tempat yang lain dan indahnya luar biasa. Itu disebut ungsudat. Bedakan dengan ketentraman ketika taat, dengan ketentraman ketika kita zikir, dengan ketentraman ketika kita baca Quran. Kan beda. Makanya kalau ketentraman kita beribadah, ketentraman ketika kita zikir, ketentraman ketika kita baca Quran, itu adalah nikmatun wa minhatun, bonus. Karena sampean gelem maca Quran, bonusnya dilalah atine ayem. Karena sering dikiran, dilalah enak, ada lagi wiridan pasal ayem bisa, ya bonus itu sih. Tapi belum merupakan zikrul ruh, belum. Kalau zikrul ruh yang begini prosesnya kasih. Mengalami futuh dulu, merdeka dulu jiwanya, keterbukaannya luas, baru menemukan satu titik yang tidak bisa terbagi, itu baru disebut hadratir rububiyah. Ada ujiannya nggak begitu? Iya jelas, mahami kin bekangelan aja maning. Oh ujian wis dipahami baikin lho. Wis aja tekani bisa beli yang ngelakonan itu aja adu banget kembali ngobrolaken jiwa para aulia, insya Allah kesetrum Kang Asep, kesetrum kegawo sensitif, kesetrum aja khawatir. Ya begitu. Wis itu disebut ungsudat wahai batudzat. Wis ungsudat tentramnya dengan zatul maujud, wahai batudat, lan merasa takutnya, merasa takjubnya dengan zat Allah, zatul maujud. Yakunu maka dadi sopo abu al ungsu iku fi makomil bako, maka disebut makom bako. Stabilitas jiwa sudah di ACC. Jiwanya wis tentrem, wis kekal seperti itu, tidak bakal gesek.
lamun tekad wis bulat, wis bisa ditawar, tidak bisa dianyang wis. Pokoknya 1000 ya 1000 Mas. Beli jembokatan nih dikurangi ₹1 beli setengah beli 1000. TKD wis bulat itu makom bako. Jadi bako itu legalitas yang Allah berikan saking kuatnya sehingga dia kekal. Luar biasa. Ya kekal karena jiwa itu nggak mati kok, apalagi didukung dengan kedekatan dia dengan karakter Allah ya nambah luar biasa powernya kan, spiritnya nambah kuat, nambah kuat, nambah kuat. Itu namanya makom bako. Nah, makom bako itu ba'dal ubur, setelahnya melewati pencapaian-pencapaian ala mamaril fana, dengan perjalanan fana. Fana itu betul-betul harus merasa sirna totalitas dalam rasa kita. Itu berarti kongan moksa, melayu ning gunung, silo kupeng, terus hilang jasade, itu bukan. Fana itu merasa tidak wujud secara totalitas, jasa dan waruhan, baru nanti akan futuh. Setelah futuh mandiri merdeka, setelah merdeka ada makom haibah, keagungan Allah disebut sudat, wahibatudat disebut makom bako. Nah itu setelah melewati tadi, melewati kita fana dulu. Seperti dalam kitab-kitab yang lain, idfan wujudaka fi ardil khomul. Artinya sembunyikanlah identitasmu baik lahir maupun batin dari unsur-unsur yang menghantarkan popularitas. Jadi di dunia wali ku seneng terkenal, udah seneng. Karena apa? Bokatan ruwet adi, iya kan? Ari wong terkenal kan aduh keder pan mene protokolernya kakean, iya kan? Keder, boro-boro apa bisa merdeka Kang Is? Keder, kakean protokoler, iya kan? Makanya idfan wujudaka fi ardil khomul kama qala Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pendemen wujude sira ning jero bumi kang paling jero. Iku maknanya saya terjemahkan tadi. Jangan punya satu cita-cita ingin jadi orang terkenal. Aja duwe kepengen dadi wong terkenal, jangan. Itu karakter jelek. Iya kan? Karena itu ambisi yang negatif. Iya kan? Ambisi yang negatif. Kalau seorang itu sudah betul-betul mengalami ujian yang begitu luas tapi dia bisa menyelesaikannya, ya mau tidak mau dia pasti akan terkenal. Cuman terkenalnya di mana? Di alam dunia yang dikenal manusia apa di alam malakut yang dikenal oleh para malaikat. Tinggal itu saja, sudah sederhana. Nah ini fana, Masya Allah, fana. Mamaril fana, wahuma utawi kedua-duanya itu ghairul umsi wal haiba, itu merupakan bukan pengertian ayem dan merasa takjub, alladani yang kedua-duanya, yadhabani yang bisa mentiadakan biwujudil fana. Ini bukan berarti moksa terus begitu ada ungsu, ada haibah terus wujudnya hilang, enggak. Anda boleh merasa ada jasad tapi rasa Anda betul-betul merasakan tidak punya jasad. Bahkan Anda sendiri ketika ada istilah Anda tuh punya roh, bahkan Anda sendiri tidak merasakan memiliki roh. Terus apa?
Ya, itulah karakter Allah. La maujuda bihaqqin illallah. Itulah yang disebut kalimat tauhid, usulut tauhid. La ma'buda bihaqqin illallah, la maujuda bihaqqin illallah. Itu makanya Kanjeng Nabi diutus untuk memerangi umat manusia agar jiwa mereka itu fana dan bisa merasakan eksistensi wujud Allah. Uqatilan nas hatta an tashhada an la ilaha illallah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya diutus memerangi umat ini agar jiwanya betul-betul tertanam biji tauhid. Jadi nanti sama, kalau dideteksi itu teks la ilaha illallah dengan bu'istu li utammima makarimal akhlak, sama dengan kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Sama nantinya, ketemu semua. Kembali lagi, cermin kaca hati kita, cermin jiwa kita. Kalau cerminnya bersih, bening, pasti akan bisa berinteraksi dengan yang di dekatnya cermin. Karena yang di dekat hati kita itu hanya Allah, selain Allah nggak ada, Pak. Karo sing siji nafsu. Nafsu ibaratnya kayak awan gelap yang sering mengkelabui. Itu yang membuat hati kita itu nggak kelihatan, kita sendiri bingung, padahal Allah dekat. Itu karena syahwatnya itu kecerdasan, cerdas syahwatnya, tapi jiwa orang cerdas, jiwa goblok. Li'annal haiba wal unsa, karena yang namanya makom haiba wal unsa qoblal fana, sebelum fana, zoharo mangka iku muncul opo haiba dan unsa min mutola'ati sifat minal jalal. Jadi sifat karakter haiba yang ada pada roh kita, jiwa kita, pikiran kita itu sebelum fana, maka yang muncul itu merasakan karakter jalalullah, keagungan Allah, wal jamal ay jamalullah, keindahan Allah. Kalau belum fana masih terpanah di situ, tuh, merasakan jalalullah, begitu agungnya Allah. Kalau belum fana ya jiwanya, begitu indahnya Allah itu. Tapi kalau sudah fana, ya lebih dari itu. Tuh, rasanya tuh lebih dari itu. Ibarat begini, sampean dalam wong ayu, tapi kecantikannya itu luar biasa. Bukan hanya dohirnya, tapi batinnya, inner beauty-nya itu wah, mencorong. Nah, ini kan spirit yang ada dalam jiwanya itu, sehingga menggambarkan sampai keluar auratnya itu pamore metu. Ada yang seperti itu. Namun dalam keris pamore metu. Dalam wong wadon duduk terpanat dengan kecantikannya saja, tapi karakternya, sikapnya, perilakunya, nah itu namanya jalal wal jamal. Nah, kalau masih kita makomnya jalal wal jamal, itu disebut wadzalika maqamut talwin, masih molah mali. Artinya kadang-kadang dominasi jalalnya, merasakan agungnya Allah saja, orang merasakan indahnya Allah. Itu namanya maqam talwin. Suatu saat kadang indah terus, tapi tidak merasakan keagungannya. Itu namanya makom talwin. Kalau belum fana akan gitu, gelombangnya tuh bolak-baliknya ke situ terus. Kalau sudah fana, totalitas nantinya itu betul-betul unsuzat namanya.
Wama utawi keterangan-keterangan tema-tema karena yang sudah kami sampaikan ba'dal fana setelah keterangan pengertian makom fana fi makomit tamkin, setelah keterangan yang sudah kami sampaikan setelah proses fana fi makomit tamkin dalam level stabilitas. Tamkin itu kongang maknanya stabil, wal bako dan kekal. Jadi rasanya jalalullah itu kekal, jamalullah kekal, menyatu jadinya haibah tapi setelah fana. Masya Allah. Itu disebut min mutola'atid zat, iku betul-betul lamun ditek terjemahnya weru Gusti Allah, weru zat Allah, paham zat Allah. Ini paham zat Allah sampai paham zatullah. Itu prosesnya orang sing sampai mutolaat zat, prosesnya panjang, tidak gampang, panjang sekali. Min mutolaat zat. Nah, akhirnya waminal ungsi, dari ketentraman yang model begitu, kalau sudah di makom bako, dia sudah merasakan datullah, pasti dia khudu'un nafsil mutmainnah, jiwanya akan selalu tunduk, patuh, dingkluk, dan tentrem. Uripe ayem terus. Beli pernah ngerasa nang susah model begitu. Tidak pernah merasakan susah, gelisah, ngayal, ngelamun, tidak pernah terbesit dalam jiwanya. Karena tadi sudah mutola'atid zat. Bahasa mutola'ah barangkali di sini kurang etis ya. Weru Gusti Allah, ya paham betul, merasakan zat Allah. Kalau tadi kan merasakan sifat ya, atau merasakan afal. Kalau ini lebih tajam lagi, merasakan zat. Maune hanya sekedar disoroti matahari begitu terang benderang, barang sampean nambah yakin, nambah kuat, nambah masuk, nerobos ning jero matahari. Ya itu namanya mutola'atid zat. Gambarnya seperti itu, pendekatan ilmiahnya tuh. Ya persisnya wallahu a'lam. Kita bukan ranah kita untuk ngepaskan secara persisnya. Setidaknya secara ilmiah pendekatan itu bisa kita pahami. Itu aja sederhana. Waminal haibah, ketika waminal haibah lan iku setengah saking haibah khusyu'uha, ketentramannya jiwa, ketentramannya nafas, keikhlasannya, ketulusannya, kesuciannya, wah semuanya. Lawal khudu utawi pengertian teks lafad khudu wal khusyu'u lan lafad khusyuk iku yataqarrabani, berdekatan pengertiannya, sangat berdekatan, wayaftarikoni, dan juga bisa berbeda secara istilah tapi sama secara makna. Bifarkin latif, dengan perbedaan tipis. Perbedaannya tipis sekali. Apa bedanya orang DP maring Allah dengan orang khusyuk kepada Allah? Tipis perbedaannya. Karena yataqarrab maknanya saling dekat sekali, sama pengertiannya, tapi perbedaannya tipis. Nah, yang bisa membedakan antara khudu dan khusyuk yaitu yudroku, bisa dipahami opo mau al-farqi, bil-farqi itu ya, bifarkin latifin tuh, bi ima irruh, sing bisa memahami adalah kedalaman sucinya jiwa orang tersebut. Iki lagi khudu apalagi khusyuk, hanya kesucian jiwa yang bisa mendeteksinya seperti itu.
luar biasa. Wallahu utawi Gusti Allah taala iku a'lamu, dan kang lebih memahami dari apa yang kita pahami. Kemarin waktu saya belum sampaikan ada keterangan yang belum. Waktu nujaba, di situ nujaba itu wahum samaniyatun fi kulli zaman la yaziduna wa la yanqusuna wahum alladzina abdu minhum wa alaihim a'lamul qabul min ahwalihim walam yakun lahum fidzalikal ihfidzalika ikhtiyarun walakinil hal yaglibu alaihim wala yukrafu dzalika minhum atau wala ya'rifu dzalika minhum illa man huwa fauqahum la man dunahum. Artinya makom nujaba, wali nujaba itu jumlahnya ada 8 di setiap zaman, tidak bertambah, tidak kurang. Mereka akan nampak indikasinya, terlihat ciri-cirinya, itu betul-betul spiritnya, haliyahnya itu tidak disangsikan lagi. Kalau nujaba tuh spiritnya, haliyahnya tidak disangsikan lagi. Umpama dia ikhlas, ikhlasnya sudah final. Ketika dia khusyuk, khusyuknya final. Ketika dia fana, fananya final. Itu disebut nujaba. Walam yakun lahum fidzalika ikhtiyarun. Wali nujaba itu tidak pernah punya keinginan sama sekali. Karena dia tahu persis apa yang Allah inginkan. Jadi kang gua apa panjal wong wis katon lagi Gusti karena manduk-manduk tok. Nggih. Nah, bisane kula jejaluk karena beliau paham apa kang apa dipai. Makanya jejaluk kadang-kadang sampai numpuk sampai keder jejaluk ya Kang Asep. Ya kan? Kalau nujaba itu sama sekali tidak punya ikhtiar. Wis duwe sempat gawe proposal Mas. Wis katon kabeh. Oh, Gusti Allah mengken kan bae banget. Katon kabeh dari blek yang arep ngelamun arep wis katon kabeh je. Programnya tuh sudah terdeteksi semua, ibaratnya begitu Kang Asep. Termasuk tentang masa depan. Iya, karena jiwa kita itu Lauh Mahfudz Shogir akan bersinergi dengan Lauh Mahfudz Kabir, yang dimana file-file Tuhan di alam semesta ini tercatat di sana. Kalau sudah futuh, sudah kasat, sampai makom hebahnya tinggi, umsunya tinggi, ya jelas terdeteksi Kang Asep. Tuh. Ya kong dalam, serantal-serantal enak baik. Kan konon. Sedianya menjadi konon. Apa nih? Masih laku sing kita berdua misalnya anu lah, masih berenak. Dan nanti Sirul Qadar nanti berbicara di Sirul Qadar. Anyang-anyang kan harus gawe urip Gusti bisa dirubah beli. Ya konon nanti banget. Iya kan? Wong dalem. Nego wong dalem. Nah, iya. Ya kita nggak tahu. Persisnya bisa dan tidaknya hanya mereka yang tahu kan gitu kan guys. Yang ada di dalam kan gitu. Karena tahu persisnya seperti itu. Nah, itu mereka itu tidak punya ikhtiar. Walakinil hal yaglibu alaihim. Itu justru karakteristiknya, keikhlasannya, kejamalan Allahnya, haibahnya, jalalnya mendominasi dalam jiwanya, sehingga mereka tidak bisa dideteksi. Wali nujaba itu tidak bisa dideteksi oleh wali lain kecuali wali itu seatasnya. Jadi wali kang ngisore levelnya orang bisa membaca karakter nujaba. Nah, wali kang sak dhuwure nujaba ku apa? Kutub, abdal, autad, a'immah, itu seatasnya nujaba, itu yang bisa mendeteksi. Sebawahnya nujaba nggak bisa mendeteksi identitas wali nujaba. Iya ada jelas, kalau nggak ada jagat harus digulung Kang Asep. Cuman kan
Salam dunia kan sapa-sapa walam. Nomor HP. Ya kan gitu, tidak bisa dikenali mereka atau tidak bisa memahami mereka level sebawahnya. Yang bisa memahami mereka level seatasnya. Jadi gitu. Ini luar biasa dalam. Makanya kan saya bawa nih kitabnya, barangkali beli mantep tak gawa kitab ada referensinya. Di bokat beli paham. Bukan beli percaya, ku pahayu ku je bener beli ku nih keterangan ku gawa makanya. Niki jenenge kitab Karomatul Jami'ul Karomatil Aulia kita ditaklif Qadi Syekh Yusuf bin Ismail Nabhan. Nah ini fidikri asnafi ahlil wilayat minal bashar mudhofan ila mataqaddama mimman hasarathum al-a'dadu wa man la yahsuruhum adadun. Jadi kelompok-kelompok komunitas ahlul wilayah dari kalangan manusia yang terdeteksi dengan jumlah bilangan dan komunitas para aulia yang tidak bisa terdeteksi dengan jumlah bilangan berapa kelompok komunitasnya. Jadi di sini wa minal aulia diantaranya ada al-anbiya, terus nih yang tidak terdeteksi. Kalau yang di sini yang terdeteksi nih wa fi dzikri ashabi maratibil wilayat alladhi yahsuruhum adadun. Kalau sahibu maratibil wilayat yang bisa dideteksi dengan bilangan, satu yang paling tertinggi adalah wali kutub. Wahum al jami'una lil ahwali wal maqamat bil asolah. Kalau wali kutub pasti sempurna semuanya. Dari mulai makom ungsu, bilahnya, sifatnya, afalnya, datnya, makom fanaknya, makom bakoknya komplit kalau wali kutub. Bil asolah sampai unsur yang terkecil itu tuntas semua. Itu wali kutub. Au bin niyabah qad yatawassa'una fi hadzal idrak wa yusammuna kutban kullu man daru alaihi maqam. Artinya orang yang sudah melewati semua tahapan-tahapan mental spiritual dari yang terkecil sampai yang tertinggi wis dilalui semua. Itu disebut kutub. Wan faroda bihi fi zamanihi ala abna'i jinsi. Satu masa hanya satu. Satu masa hanya satu. Kurun waktu dalam satu abad hanya ada satu. Isamma rajulul balad kutbazalikal balad au syekhul jamaah kutbatil kal jamaah. Nah ini, maka itu yang pertama kutub. Yang kedua a'immah, jumlahnya ada 2. Jadi kalau kutub gak ada, yang naik itu a'immah. Yang jadi naik jadi kutub, itu a'immah. Di bawahnya lagi wali autad, jumlahnya ada 4 setiap zaman. Kalau a'immah meninggal, naik 1. Yang keempat wali abdal, jumlahnya ada 7. Awas, ada soalnya pendapat mengatakan wali abdal jumlahnya 40. Nah, ini jumlahnya wali abdal ada 7. La yaziduna wa la yanqusun. Tidak tambah dan tidak kurang. Yahfadullahu bihim al-aqalim as-sab'ah. Dia ditugaskan menjaga 7 wilayah di bumi ini. 7 wilayah iklim lah istilahnya. Likulli badalin minhum iklimun wa wilayatun. Di setiap satu orang punya di iklim-iklim tertentu. Jadi ning negara sing iklimnya tropis ana wali. Ya, sing iklimnya panas ada walinya. Sing iklimnya musimnya salju kayak ning kutub-kutub ya ada. 7 musim itu ditempatkan di seluruh dunia. Jadi aku ini Indonesia ben wali songo ya istilahnya kita secara umum secara global seperti itu. Itu abdal jumlahnya
ada 7. Nah, di bawahnya abdal namanya nukoba. Nukoba itu jumlahnya 12. Layazidun walayang kusun ala adadin burujin full falakil isna asyara burujan, sesuai dengan hitungan rasi-rasi bintang. Jadi bisa jadi mereka itu tugasnya menjaga stabilitas rasi-rasi bintang di sana. Luar biasa. Jumlahnya 12 nukoba. Nah, baru di bawahnya nujaba. Nah, itu nujaba. Nah, sebawahnya nujaba wali hawariyun. Hawariyun jumlahnya 1, tapi tidak seperti kutub. Hawariyun itu jumlahnya 1 fikuli zaman layakunu fi isnani, nggak mungkin akan terjadi draw, nggak mungkin, pasti 1. Kalau zaman Rasulullah wali hawariyun itu dipegang oleh Zubair bin Awam, bahwa kana ashabus sahibu hadzal maqam ma'akasrati angsorid jin bisayf. Bisa jadi sosoknya itu seorang jenderal, panglima perang, itu wali hawariyun itu begitu, tapi hatinya betul-betul menyuarakan usulut tauhid. Jadi aja dianggap wali kuning didik ada, bisa jadi di sarungan, di topongan baik, bisa jadi ngebujas keren, gagah, iya toh, megah, mewah, bisa jadi, karena itu ranah spirit yang kita nggak tahu. Makanya kajian-kajian begini agar kita luas cara berpikirnya, jangan sempit, kan gitu. Paling bawah paling Ya pirang-pirang kan ngasih lo lamun di bilang wali. ya pirang-pirang tuh jumlahnya pirang-pirang tuh. Yang tercatat dalam hitungan itu jumlahnya ada sikatu angfasin, ada rijalul istiaq, ulama-ulama yang selalu merindukan karakter Allah, waliullah. Jadi dia itu setiap aktivitas itu rindu terus, tapi ya belum munggah rindu banget, rindu terus, tapi kerinduannya itu terus menjadi-jadi terus. Dan itu memang Allah sengaja desain seperti itu agar dia selalu mengejar aku. Itu makom rindu. Jadi bagus rindu. Nah itu seperti itu. Itu yang jumlah yang dilihat dari hitungan bilangan. Kalau yang tidak terhitung dengan bilangan itu banyak sekali, luar biasa. Makanya kalau ingin ada istilah-istilah ketika Anda baca manakib atau baca sejarah tentang siapa itu Muhammadiyah, siapa itu Fukor, jadi ono wali sing uripe melarat ya anak Fukor tuh banyak suruh, bahkan banyak sekali wali Fukor. Kasih marah dari sendiri. Iya kan? Paling aktif. Yang bukan di data baik kan aku larat kabeh sih. Ya, itu sederhananya itu. Nah wali itu bisa nggak dianya tidak merasa dia wali? Ya memang nggak bakal ngerasa, nggak bakal tahu. Iya, nggak bakal tahu. Jangankan kita Kang Asep, malaikat saja nggak dikasih tahu. Prerogatif Allah. Kenapa ditulis kita anak kita? Ya kan indikasinya kelihatan, ada ciri-cirinya. Tuh. Tapi persisnya kita nggak boleh menghukum. Hanya sebatas kita paham indikasinya mengarah ke sana. Kebenarannya Allah yang menentukan. Husnudon wajib, kan gitu. Suudon jangan, kan gitu. Sederhana saja. Jadi yang anak ini termasuk wali bukan? Kalau saya suruh jawab, saya nggak berani jawab. Kalau saya jawab wali, berarti saya
Nah, Jalan itu skobul kah? makanya dalam ranah itu kita nggak bisa jawab. Kita hanya, yaitu tadi, menceritakan, mengobrolkan karakternya orang-orang soleh, salafus solihin, kan gitu. Nah, itu saja sudah sederhana. Supaya kita mengenal spiritnya orang-orang soleh dulu, kiai-kiai sepuh dulu, buyut-buyut kita, bapak tua kita. Kalau diistilahkan sederhana ya, tuh bokatan wali ketuburan ya sepapu tua. Kan jadi dipersulit bahasa tuh. Jadi kadang-kadang ketika membaca bahasa literasinya waliullah, kita istilahkan terlalu jauh, tinggi. Sederhanakan buyut-buyut kita, bapak tua kita, bok tua kita, sing karakternya mengarah ke sana, itu juga bisa jadi kan minhum dari mereka. Gitu. Jadi supaya kita itu mengenali mereka itu dengan rasa yang betul-betul tersentuh intuisi perasaan kita. Jadi dia ngambang, apa sih wali? Nah, kan ngoten. Masalahnya tidak didekatkan pemahaman yang bisa kita akses, justru kebanyakan dijauhkan. Macam-macam suruh memahami wali kemana-mana, wah durung kelas akhirnya jadi jauh dengan para mereka. Kan gitu, seolah-olah tidak bisa diakses, padahal itulah pintu yang harus kita akses, harus kita lewati. Jangankan akan bisa melewati pintu nubuah, pintu wilayah aja kita nggak pernah nambah, iya kan? Sederhananya kan gitu. Pintunya jangankan pintu wilayah, pintu ulama, ya kiai sepuhnya aja kita nggak tahu, mau tahu, iya kan? Nah seperti itu gambarannya. Jadi sederhanakanlah istilah-istilah itu agar kita enjoy, sehingga kajian ini tidak jadi bumerang, tidak jadi unek-unek dalam diri kita. Jadi memang benar-benar inilah obrolannya mereka tentang karakternya mereka ketika beraktivitas. Tuh. Al-babu tasik, karena ini panjang, wallahu a'lam bishawab. Siapa yang memiliki ganjalan silakan dibuang ganjalannya, dikeluarkan langsung, dikeluarkan di sini. Karena arti penentuan Ditanyakan apa jamaah 40 itu juga